Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairina Hidayati, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Daerah, Universitas Lancang Kuning, semester 6. Kali ini saya akan membuat sebuah video, di mana video ini adalah salah satu tugas dari dosen kami, yaitu Bapak Ul Asmi dengan mata kuliah dialektologi. Baiklah, saya akan membahas beberapa isi dari buku Tata Bahasa Melayu Riau yang sudah saya baca, yaitu yang pertama di dalamnya terdapat tentang morfologi, sintaksis, fonologi, kemudian ada morfem, dan lain-lain. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu bagian morfologi. Morfologi adalah bagian ilmu yang mengkaji morfem. Kemudian sintaksis, yaitu membicarakan cara-cara susunan kata dan morfem suprasegmental. Kemudian ada fonologi, kajian tentang sistem yang mendasari pemilih dan penggunaan bunyi. Baiklah, selanjutnya di sini ada juga pengertian dari morfem dan bagian-bagiannya. Ya, morfem ini adalah satuan yang mengandung arti leksika maupun gramatikal. Oke. Jadi di sini morfem ini terdapat juga beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama itu adalah morfem bebas, morfem terikat, morfem unik, morfem urutan berpola, kemudian ada morfem sisipan, kemudian ada morfem simultan, dan lain-lain. Nah, jadi pada tugas yang sebanyak 120, saya sudah memberikan beberapa contoh di dalam itu. Yang pertama, menggunakan bahasa dialeksia dengan memakai simbol dan logat asal daerah saya sendiri, yaitu Kabupaten Siak. Kemudian di dalamnya lagi ada saya membuat suatu contoh, yaitu misalnya saya mengambil satu contoh kata baku di mana. Di mana itu kalau dalam bahasa dialeksia itu disebut di mana. Jadi penyebutan di mana perubahan a menjadi e. E itu diucapkan dengan kata e lemah. Jadi kalau dalam bahasa dialeksia dia memakai simbol e-nya itu kecil. Nah, kemudian di sini saya juga membaca mengenai sistem pemajemukan BMR. Jadi terdapat di sini ada komponen-komponen kata majemuk seperti kata tunggal morfem terikat, kata tunggal, dan kata berimbuhan. Nah, jadi misalnya kita punya kata dasar. Kata dasarnya itu seperti mancing. Mancing itu jadi kalau kita masukkan dengan kata imbuhan, jadinya memancing. Kalau dalam bahasa dialeksia kita ambil kata dasarnya itu pancing atau kail gitu ya kan. Jadi dimasukkan dengan kata imbuhan, jadinya mengkail. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang sudah saya rangkum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi klausa berdasarkan struktur internya. Di sini klausa BMR dapat dibedakan dua macam. Yang pertama yaitu ada klausa lengkap dan lengkap. Nah, yang pertama klausa lengkap itu menggunakan subjek dan predikat. Di dalamnya ada terdapat subjek dan predikat. Jadi saya mengambil salah satu contoh, misalnya seperti ini. Saudara Hasan sangat kaya. Jadi saya masukkan ke dalam dialeksia. Penyebutannya itu sangat kaya. Jadi di situ dalam penyebutan R pada saudara itu bisa melebur. Dalam bahasa Siak itu R-nya dileburkan. Jadi secara tidak langsung kita menyebutkannya itu kita menyebutkannya itu seperti mengucapkan GH ya.
saudara, saudara ya. Jadi R-nya itu lebur. Seketika kita mengucapkan kata GH pada saudara. Saudara Hasan sangat kaya. Nah, jadi pada kata kaya itu juga terdapat perubahan dialek. Yang tadinya dia A pada kata baku dimasukkan ke dalam dialek, dia berubah menjadi E lemah. Nah, pada contoh yang tadi itu hanya terdapat subjek dan predikat. Kemudian pada klausa tidak lengkap itu terdapat subjek, predikat, objek dan keterangan tempat. Jadi di sini saya mengambil salah satu contoh, misalnya seperti ini. Ibu ke pasar memakai sendal. Nah, jadi kalau pada dalam bahasa dialek Siak itu penyebutannya emak memakai kasut. Nah, emak ke pasar memakai kasut. Jadi sendal itu berubah menjadi kasut, ibu itu berubah menjadi emak. Nah, pada dialek Siak seperti itu. Jadi dalam yang 120 itu saya telah belajar bahwasannya yang ada di dalam itu termasuklah dia ke dalam morfologi tadi, sintaksis, kemudian fonologi dan bentuk-bentuk lainnya menggunakan simbol dan penyebutannya sesuai dengan dialek asal daerah kita masing-masing. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil kerja saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.